Baik, ini saya lanjutkan untuk tutorial dari grid lanjutan yang kemarin, yang basic. Ini yang data kemarin, saya akan membuat tabel baru. Tidak usah, saya lanjutkan ini aja. Jadi saya akan melakukan memberikan tombol action di samping kanan untuk misal menghapus dari row itu sendiri. Yang pertama saya tambahkan kolom 1 yang nanti saya kasih tombol di sini 30 saya minta 20%, saya kasih nama action. Data indeksnya saya isi dulu bebas, saya save. Oke, saya refresh dulu. Apakah kolomnya sudah ada? Oh, sudah ada. Kita kasih tombol di sini sekarang. Oke, caranya yaitu kita pakai cell. Data index kita buang. Align-nya saya kasih center. Cell tool, terus bebas namanya, bebas. Yang penting unik, seumpama kita punya banyak tools di dalam sini, nanti isinya button-button. Contohnya itu delete. Saya kasih delete. Saya kasih ikonnya. Ini file ikon. Nah, apakah muncul? Saya save dulu. Tunggu sampai tulisannya selesai, waiting for changes. Oke, kita refresh. Jadi sedikit-sedikit, nanti kalau sudah hafal codingnya nggak usah sedikit-sedikit refresh. Kalau sudah terakhir kerja baru kita refresh. Kita cek lagi. Oke, tombolnya sudah ada. Sekarang kita harus bisa mengakses per baris ini. Bagaimana caranya? Caranya yaitu seperti tutorial sebelumnya, kita pakai handler. Ini adalah button biasa di dalam sini. Kita kasih teks juga boleh, kayak gitu. Terus kita ingin membuat tombol ini hilang kalau si nama lengkap ini adalah Budiono. Untuk kelasnya jika 12 RPL1. Jadi kita bisa bermain binding data di sini supaya dia akan hilang di baris tertentu. Caranya yaitu kasih gridnya, di grid ini kasih item config, view model true, supaya barisnya itu bisa dibinding. Kita kasih bin sekarang di sini. Silakan dicari bin di tutorialnya. Yang kita bin yaitu property hidden. Berawal. Nah, jika dia adalah 12 RPL1 untuk data kelasnya, maka akan hilang. Jika kelas sama dengan 12 RPL1, isinya true atau false di sini. Kayak logika if, saya save, apakah hilang? Ini record. Jika record kelas, record ini harus diakses, tulisannya memang seperti ini, bawaan senja. Nah, kelas ini adalah
key-nya JSON kita. Kita coba apakah ini hilang. Oh, sudah hilang. Berarti kita sudah bisa membuat tombol ini dinamis untuk row-row tertentu. Nah, sekarang kita pengen menghapus. Oke, kita hapus. Fokus pada handler. Seperti button punya Sencha. Handler itu ada di setiap button. Teman-teman nggak usah bingung propertinya ini bisa diambil di mana. Propertinya disamakan dengan punyanya button. Atau kalau bingung langsung tulis aja handler ini. Handler. Nah, button handler. Kok saya tahu bagaimana ini bisa dimasukkan di apa namanya kolom? Itu di txt tool. Handler adalah function tool. Kalau teman-teman ingin tahu, nah di sini, nah ini grid column tools yang saya pakai sekarang. Ada di sini. Ini txt tools. Kita lihat isinya apa. Kita klik bisa. Nah, kurang lebih yang ada di sini bisa dipakai. Nah, sekarang handlernya kita coba yaitu function. Dan elemen itu sendiri. Lebih tepatnya ini adalah elemen dari tombol. Terus di sini adalah row. Bagaimana saya tahu? Ini nyoba-nyoba. Saya konsul sedikit-sedikit. Jadi saya tahu di sini ada row, terus ada apa lagi. Caranya seperti ini teman-teman. Di sini itu ada apa saja. Kita bisa pakai ngawur A, B, C, D, E, F gini. Terus kita konsul log A, B, C, D, E, F. Jadi handler kita itu dapat apa aja. Kalau undefined atau null itu nanti bisa kita buang. Nah, akhirnya saya tahu di handler ini, di tool ini kita dapat dua parameter yang penting, yaitu L, A atau B. Ini bebas namanya. Yang jelas berapa jumlahnya? 2 variabel. Saya pakai lebih informatif L dan row. Jadi di row ini kita akan mendapatkan data per baris. Jadi kalau kita menghapus data kan lucu kalau kita berada di baris 2 yang terhapus baris 1. Itu tidak masuk akal. Nah, kita harus presisi spesifik ke row. Kita coba sekarang. Ini bisa dikonsol log sendiri nanti. Saya fokus ke row karena saya sudah tahu. Di row ini saya cuma butuh informasi di sini. Saya save. Nanti ketika diklik harus muncul row-nya apa. Kita refresh. Ini untuk offline mode. Kalau API beda. Ini saya klik. Nah, sudah muncul. Kita coba isinya apa. Apakah presisi dan spesifik per baris ini atau jangan-jangan semuanya yang kita dapat informasinya. Kita lihat. Kalau grid ini adalah grid ini sendiri. Kolom ini sendiri. Record yaitu per baris. Row record. Jadi datanya apakah sama? Main bola 12.3.1 sama. Oke. Terus tool yaitu tool ini sendiri, objek ini. Terus record ini ada store-nya dari sini, sangat bermanfaat kalau kita melakukan manipulasi data. Oke, sekarang kita butuh si store, si record ini. Berarti kita tulis dulu recordnya. Let record sama dengan row record. Terus kita butuh yang store-nya seperti yang tutorial sebelumnya, yaitu store untuk menghapus. Oke, kita butuh store-nya ada di dalam record.
record, terus store. Nah, kita nggak perlu tahu datanya karena pengen menghapus. Nanti let store sama dengan go record store. Nah, pakai record soul juga boleh karena sudah masuk ke record kayak gini. Kayak gini boleh. Saya lebih suka raw record store supaya hafal kalau store itu masuk di dalamnya record seperti ini. Nah, cara menghapus seperti yang tutorial sebelumnya, yaitu store remove, kayak udah remove. Oke, kita coba remove. Kemarin ada ya. Yang remove kemarin saya cek dulu. Oh ya, oke. Oke, habis itu caranya yaitu remove tinggal dimasukkan ke sini record. Store, remove, recordnya dimasukkan sini. Atau lebih presisi juga bisa remove PID juga bisa. Tapi saya lebih suka remove record. Jadi bukan datanya tapi recordnya. Ya, seperti ini. Terus kalau sudah kita kasih tombol alert. Ini bisa dicari tahu di sini tulisan ini. Berhasil. Maksudnya penghapusan data. Nama siswanya kita sebut saja supaya tahu bahwa yang dihapus adalah siswa yang bersangkutan. Tulisan seperti ini adalah JavaScript dasar. Di dalam record ada data, di dalam data ada nama. Oke, sekarang kita save. Kalau kita sudah tahu cara menghapus, sebenarnya kita juga bisa tahu cara delete. Menghapus delete. Cara edit. Kita coba Diono kita hapus. Oke, sudah hilang. Ini saya hapus juga. Oke, hilang juga. Nah, sekarang kita telah berhasil. Oke, untuk melakukan delete. Seumpama kita pengen melakukan update dengan tombol itu juga oke, kita update juga. Update atau edit bebas, saya sampaikan tadi. Ini key-nya bebas. Saya copy sampai sini. Fokus ini saya hilangkan karena bisa mengedit row apa aja, contoh saja. Terus saya pengen ngedit pakai pop up aja. Oke, pakai pop up. Oke, sekarang pengen saya edit di sebuah form. Nggak usah deh. Saya fokus ke pengeditan di sini saja. Itu next saja. Saya taruh di sini. Jadi saya pengen mengedit ini langsung pakai tulisan. Kalau seperti ini kan harus diklik 2 kali baru kita mengedit. Nah, cuma saya akan tunjukkan untuk yang langsung inline. Editornya inline. Saya coba. Fokus yang kita edit yaitu kelas.
kita kasih cell juga, lalu widget cell, type widget cell, terus isinya kita kasih kontainer dulu, atau langsung juga nggak apa-apa. Text field, label nul, coba saya save dulu. Saya refresh. Nah, isinya sudah seperti ini. Apakah benar kalau kita mengedit ini sama dengan mengedit dari data? Kita belum tahu, kita coba. Terganti. Nah, cuma ini kalau terlalu terbesaran, teman-teman bisa pakai styling. Ini terlalu besar lah intinya. Saya kasih style. Terus kalau nggak salah padding X, biar agak mengecil di sini maupun di widgetnya. Kita coba biar agak ke dalam. Refresh ini. Nah, sudah agak ke dalam sedikit atau kurang kecil, kita kecilkan lagi beberapa pixel, 5. Jadi ini pakai inline editor supaya tidak pakai bawaan Syngiant klik 2 kali. Kita coba. Nah, jadi agak mengecil, nggak terlalu besar. Ini bisa dibantu oleh styling juga supaya nggak terlalu lebar seperti ini. Oke, gampang kalau styling. Yang penting kita bisa dulu. Saya mencoba ubah ini. Apakah store-nya berubah? Kita coba dulu. Kita akses store-nya. Oke. Kemarin namanya siswa. Oke, get store, get data. Yang pertama apakah berubah? Oh sudah, langsung otomatis berubah. Ini namanya inline. Ini bisa juga dibuat untuk dropdown. Oh ya, misalnya kita pengen Aryono ini tidak boleh diedit, kita binding untuk read only. Coba kita ping. Sama seperti mirip yang di sini ping. Read only. Nah, ada di daerah sini. Jadi read only. Ini kok bisa tahu ada read only? Cari aja text field. Copy di tutorialnya. Text field. Nih. Nah, di situ ada read only. Kita centang dulu. Isinya ada di parent. Nah ini read only. Bindable berarti bisa dimasukkan ke bin tadi. Tulisannya O nya besar. Bin ini biar untuk dynamic
Jadi nggak semua data itu statik, read only semua gitu. Nah, seumpama dia kelasnya adalah 12 RPL1 Aryono ini, maka dia tidak bisa diedit. Kita save, kita coba. Saya refresh. Nah, ini sudah berhasil. Ini tidak bisa diedit kalau dia kelasnya 12 RPL1. Nah, logikanya ini bisa dipakai teman-teman pakai apa aja jika makanya. Tulisannya kurang lebih seperti ini logikanya. Lanjut, saya ingin melanjutkan untuk yang dropdown. Seumpama, oh ini gara-gara dropdown. Sekarang saya pengen nggak pakai punya senja klik 2 kali. Ini saya ganti dropdown. Saya ganti dropdown, isinya namanya biar ganti-ganti secara bergantian. Saya coba widget juga, saya copy. Jadi kita tinggalkan editable. Ini kita tinggalkan, hapus, paste. Fokus dropdown itu berarti select dot. Saya kasih option, store juga boleh. Saya kasih store. Langsung array juga boleh kalau nggak salah. Saya coba dulu. ID, nama, Indonesia. Saya buat 2 data. Adi Setiawan. Oh ya, kalau bisa nilai yang di sini itu ada salah satu name yang bersangkutan. Jadi saya kasihkan di sini semua, biar nggak rancu. Habis itu saya kasih value field, value yang kalau dipilih isinya apa, teks. Jadi kalau diklik nanti kolom ini berisi apa, terus yang ditampilkan ke user itu apa, namanya display value. Teks juga karena kita punya data per masing-masing record ini. Objek. Saya refresh. Nah, seperti ini. Bisa ganti-ganti. Jadi asal datanya masuk di sini itu aman. Kita juga bisa nyiapkan dropdown itu di JSON. Seumpama ini pilihan-pilihan ini saya taruh di masing-masing data di sini. Ini bisa store-nya bisa dari online juga. Kalau teman-teman pakai store-nya tinggal nama store gitu aja. Kayak gini. Nama store. Oke. Saya kasih store yang berasal dari asalnya masing-masing. Seumpama Fajar ini punya nama Options. Isinya Fajar 2 dan Fajar 3. Untuk teman-temannya yang lain itu beda. Dropdown-nya pilihannya biar beda. Ingat, salah satu dropdown itu value-nya, option-nya harus ada nama itu sendiri.
Udiono 2, Udiono 3. Ini harus ada salah satu pilihannya. Nah, jadi option ini akan kita munculkan sebagai pilihan. Jadi per row itu beda-beda. Kita pin juga store-nya. Pin store record nama option. Jadi dinamik. Ini saya komen. Fokus ke sini. Jadi isinya dropdown nanti store-nya akan diarahkan ke masing-masing pilihan ini, biar nggak lintas. Jadi pilihannya nggak sama semua. Kita coba dulu. Nah, ya seperti ini. Jadi Fajar ya pilihannya ya Fajar 2, Fajar 3. Udiono juga. Ini berfungsi kalau biasanya kita pakai API. Jadi setiap row ini punya pilihan sendiri-sendiri. Ini dititipkan ke respon seperti itu. Nah, selanjutnya kita ngedit stylenya. Kita coba, meskipun saya nggak terlalu bakat. Kalau nggak salah itu teknik stylingnya supaya nggak terlalu tinggi, dikasih max height kalau nggak salah. Ini bisa dicoba-coba sendiri, saya nggak terlalu bakat. Nah, ini terlalu kecil, berarti paddingnya saya hilangin dulu aja. Max height-nya saya kasih 50, 40, 30, apa sih sebenarnya? Padding. Ini dari pengalaman sebelumnya, jadi nggak terlalu judi. Judi itu maksudnya kita implementasi coding tapi nggak tahu hasilnya, itu namanya judi. Kalau kita lihat tutorial terus praktek, judinya 90% tahu hasilnya, sudah bisa bayangkan. Saya sering nyebutnya judi. Nah, seperti ini. Nanti bisa diatur sendirilah ininya. Sekarang kita pakai yang agak advance, yaitu editor yang basisnya itu adalah tanggal. Itu agak repot. Saya kasih tanggal dulu di sini ya, teman-teman. Tanggal lahir. Ini pakai bebas formatnya, anggap 01 02 1990. Saya bedakan di tanggal ini bulannya. Nah, kita pakai editor tanggal lahir. Yang ini saya kasih tempat dulu. Data index. Khusus tanggal ini agak repot karena behavior sencha ini memiliki karakter yang agak beda dengan framework lain.
Nama lengkap ini saya kasih 20%, sisa 10%, ini 15 saja. Ini saya copy selnya. Nah, jangan, kita refresh dulu aja. Jangan terlalu jauh membayangkannya. Jadi setiap detik kita ngedit, Ctrl Shift, kita refresh. Mumpung refresh itu masih gratis. Konsol harus selalu terbuka sebagai developer frontend. Tanggal sudah ada, oke. Sekarang kita akan edit tanggal di sini. Oh ya, ini teman-teman nanti supaya nggak terlalu mepet, ini bisa di styling juga, masalah padding kalau nggak salah. Nanti dicari sendiri. Saya fokus ke copy sini. Pakai date field. Nama-nama field bisa dicari tahu di Sencha itu sendiri. Saya oh ya, date format. Kita pakai di Y-nya pasti gede. Kalau Y kecil, dia 2 angka. Sesuai dengan ini. Terserah, nanti teman-teman bisa bereksplorasi sendiri. Save, kita coba sekarang. Seperti ini hasilnya. Nah, masalahnya kalau ini terganti, saya belum nyoba juga apakah nanti value-nya berubah seperti ini. Kita coba store-nya, kita cek langsung. Saya ganti yang atas tadi ya. Nah, tanggalnya jadi kacau. Seperti ini. Saya suka yang kacau. Kita coba sekarang. Jadi kenapa kok bisa kacau seperti ini? Saya juga tidak tahu. Coba kita ganti pakai teknik listener. Jadi saya ngasih tutorial ini sekalian judi sedikit. Kalau yang lain masih aman, yang belum terganti masih aman. Tapi kalau setelah terganti, hasilnya kacau. Seperti ini. Termodif, jadi preference seperti ini. Oke, sekarang kita coba supaya hasilnya mirip seperti ini. Saya coba pakai listener. Teknik 1. Teknik 1 yaitu saat change kita ganti. Kenapa saya tahu ini? Silahkan dicari. Listener change itu ada apa saja. Mulai kita di date field ya. Fokus ke event. Kalau listener hubungannya sama events. Kita matikan. Ada apa di sini? Ada change. Kita klik. Ada L elemen itu sendiri, yaitu date field, new date, old date, dan selanjutnya. Kita nggak pakai ini semua karena kalau pakai itu semua hasilnya kacau. Seperti ini. Kita harus melakukan override dari kelas itu sebetulnya, tapi saya nggak ingin pakai override, pakai user biasa karena override kelas dari framework itu levelnya adalah tinggi. Saya konsol. Fokus ke tekniknya pakai seperti ini, agak panjang. Next format. Ini bisa dilihat di sini tutorialnya, ada apa saja di sana. Saya coba di sini extended format, enggak ya?
ada. Saya coba. Jadi ini untuk memformat tanggal dari tanggal yang nggak kita pahami. Sebenarnya itu kita pahami, cuma itu adalah bawaan dari JavaScript native, cuma nggak informatif kalau dilihat. Metode format di sini, tanggal sama formatnya dimasukkan ke sini. Oke, saya coba. Kalau tanggal, yaitu masuk file. Nih, file ini adalah new. Tadi katanya seperti itu kan, new date. Untuk yang parameter keduanya. Terus sama formatnya. Ini dapat dari sini. Sebenarnya kita gini kan tidak apa-apa, kita copy. Seperti ini nggak apa-apa. Atau kalau pakai tidak seperti ini juga nggak apa-apa, tapi harus nulis ulang l get date format. Ini adalah fungsi untuk mendapatkan ini, jadi isinya akan ini juga sama. Oke, untuk teman-teman kita coba yang ini dulu, kita samakan apakah di konsol nanti hasilnya seperti itu. Kalau sudah berhasil seperti itu, nanti kita masukkan ke grid. Store-nya bisa value-nya biar bagus. Kita coba. Oh ya, sudah bagus. Coba lagi. Nah, nilainya sudah bagus. Tapi yang di row masih kacau, belum kita masukkan ke sana. Kita tes yang nomor 1. Nah, masih kacau. Nanti kita override ke sini nilainya. Nah, caranya seperti apa? Kita harus bisa mengakses record. Bagaimana kita di dalam sini bisa mengakses row yang bersangkutan di sini? Gimana caranya? Kita judi. Teknik judi yang paling enak itu lewat konsol browser. Saya masukkan variabel global tanggal sama dengan L. Dari sini saya akan mencoba mendapatkan store. Bisa dilihat nanti. Kita change dulu. Nah, global tanggal titik, tekniknya seperti up dan down. Up widget cell. Oh, ada teman di situ. Kayaknya record ada di sini ya. R row. Oh, ada row di sini. Kalau get record harusnya ada. Oke, data. Oke, saya sudah dapat data yang bersangkutan. Tanggal lahir yang kacau. Sekarang saya coba tanggal lahirnya saya edit. Get record, set. Ini seperti tutorial sebelumnya. Cara set seperti ini. Coba saya hour 10/10/2010. Oh ya, sudah terganti. Wah, mantap. Kita lihat value-nya. Nah, sudah terganti. Berarti teknik ini kita kopikan ke change tadi. Sampai sini. Ini kita ganti L. Tadi kan ada L. Jadi nilai yang benar tinggal kita masukkan ke variabel net tanggal date. Oke, lama. Yang sudah terbuat. Function L paste yang tadi. Nah, ini kita akan masukkan ke sini. Pastikan ini sama dengan data index. Kita save coba. Semoga berhasil. Ini teknik tersingkat yang saya temukan. Teknik lain itu pakai data index palsu. Teknik lama. Kita coba dulu. Kita coba sekarang.
Ini sudah ganti tanggalnya biar lebih spesifik, 1985. Kelamaan ya, kita klik 2000 aja. Nah, 2000. Kita cek sekarang value-nya. Masih kacau. Kenapa masih kacau? Kita tidak berhasil. Harus bagaimana berarti? Saya tidak tahu. Oke, sekarang kita pakai yang palsu. Mau nggak mau, kalau seperti ini. Teknik palsu. Kita fokus ke ini, jadi kita copy datanya. Kita bisa pakai respon palsu lah intinya. Seperti ini, lebih mudah. Ini nggak usah pakai data index, enaknya seperti itu. Terus ini value-nya kita binding. Diisi record tanggal lahir. Tapi yang kita tampilkan di sini bisa pakai TPL. Oh, nggak usah, coba kita nggak usah. Jadi value-nya awal itu biar muncul sesuai dengan record tanggal lahir. Data index kita matikan supaya nggak nyambung ke si date ini. Terus ini tetap aja. Kita coba. Ini memang saya akhirkan khusus edit date, memang sangat kacau. Nah, ini tampilan awalnya sudah muncul. Karena tadi apa yang membuat dia muncul padahal kita nggak pakai data index? Karena ini kita binding. Nah, supaya nggak pakai data index palsu. Saya capek kalau pakai data index palsu. Tapi repot untuk pemula. Kita lihat dulu awalnya seperti apa. Oke, tanggal lahir masih normal. Kita sekarang change. Kita ubah ke 2020. Masih bayi ya, baru lahir. 1 Februari 2020. Sekarang berarti masih 10 bulan. Belajar jalan. Nah, coba. Semoga berhasil. Masih gagal. Saya harus seperti apa nih? Coba ini saya ganti dengan input. Coba seperti ini. Masih tanggalnya seperti ini. Kalau nggak berhasil terpaksa kita pakai yang teknik lama saya. Nah, ini masih berhasil sementara. Sekarang kita edit langsung karena saya capek. Diganti tanggal. Oh, ini input value salah. Ganti tanggal 2020 aja. Ini berhasil. Cuma tadi ketika milih ini dia kacau ke 2020. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas ketika berubah sekarang sudah benar. Oke, sudah benar. Cuma untuk awalnya munculnya nggak enak. Yang ini 1990, tapi ini nggak mengarah ke 1990 tanggalnya. Kita yang jelas untuk urusan ngedit store kita sudah selesai. Ini kalau kosong bisa divalidasi teman-teman, seumpama kayak gimana. Coba saya pakai after render.
supaya untuk ngeset value-nya supaya nanti pas buka ini nggak kacau. Kalau memang di sini 1990 berarti yang muncul nanti 1990. Coba after render. This set value. This nggak ada L, artinya this get record data habis itu tanggal lahir, terus kita masukkan langsung ke sini. Tuh, salah. Hasilnya kacau. Oke, gini aja. Saya pakai bin value, cuma saya matikan binnya ketika change. L set bin by the way, saya belokkan. Set bin kosongan aja gini. Saya coba dulu. Tadi itu muncul seperti ini karena codingannya kacau. Yang di after render tadi. Oke, saya coba seperti ini. Saya coba nilainya, apakah masih normal dari awal? Masih normal. Oke, saya ganti sekarang. Sudah sesuai 1990. Sekarang saya ganti tanggal 2 bulan 2. Kita cek. Oh, masih kacau. Ini ternyata gagal. Mau nggak mau kayaknya pakai teknik lama sepertinya. Jadi tanggal ini kita pakai tanggal palsu yang kita kopikan. Cuma nggak enaknya yaitu gini. Saya punya teknik lagi yang lain. Ini saya kasih gini. Saya kasih gini. Ini berarti untuk menambahkan huruf. Semoga berhasil. Oh, tidak tampil. Guys, berhasil untuk munculkan, tapi di sini nggak muncul. Sekarang saya mulai. Oh, ini juga gagal. Ternyata nggak berhasil. Oke, nanti kalau dari API mau nggak mau kita pakai tanggal palsu di sini. Coba saya pakai TPL aja. Value saya hilangin.
Saya ganti input value. Memang date ini agak susah ini. Intinya saya nggak ingin merepotkan teman-teman, tapi memang sepertinya belum ada teknik yang tidak repot. Ini wujudnya saya juga masih belajar, masih nggak muncul. Oke, mau nggak mau kita pakai value ya. Saya mesti tidak percaya ini. Saya coba gini. Date field eventnya coba ini ya. Ya, coba. Jadi berikutnya ini tabel semua jumlah nantinya. 19. Ya coba, nggak kacau nilainya. Oh, ternyata nggak kacau. Berhasil bumi. Saya coba ganti tahun 2020. Jadi 2000 aja. Tanggal 1 bulan 2. Kita ganti. Oke, sudah berhasil. Berarti nggak usah banyak coding, cukup di bin value-nya. Terus spin-nya dihilangin ketika gen biar nggak nyantol. Terus kita setting seperti ini. Ini harta karun supaya teman-teman pahami. Oke, sampai saat ini cara yang paling efektif sekali. Terima kasih.